Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, dimanapun kita berada. Dan semoga kita selalu diberikan semangat dalam mempelajari ataupun dalam proses belajar ya. Nah, kali ini kita akan membahas materi pertama di kelas 8 semester 1, yaitu tentang teks berita. Nah, sebelum pembelajaran, ada beberapa hal yang harus kalian siapkan ya. Yang pertama, pastikan kamu sudah siap belajar. Nah, ini merupakan salah satu hal yang sangat penting, karena ketika kita belum siap untuk belajar, maka apapun yang akan kita terima tidak akan masuk atau tidak akan menjadi sebuah pengetahuan. Yang kedua, siapkan diri. Siapkan diri ini artinya tidak hanya menyiapkan diri secara fisik, tetapi menyiapkan diri secara mental, bahwa kita akan mempelajari materi tentang teks berita. Berikutnya, siapkan buku catatan dan buku referensi. Nah, ini sangat diperlukan karena barangkali ketika saya menjelaskan ada hal-hal penting yang perlu dicatat gitu ya. Nah, itu perlu disiapkan buku catatan dan buku referensi. Lalu berikutnya, siapkan alat tulis. Nah, ini juga perlu disiapkan karena kalau ada bukunya saja tidak ada alat tulis, itu sama saja tidak bisa digunakan secara maksimal. Nah, yang kelima ada lagi yang perlu disiapkan. Nah, ini bisa kalian cari sendiri ya, kira-kira saya kurangnya apa, itu kalian sendiri yang tahu. Nah, tahukah kamu bahwa ada sebuah berita menarik? Ini datang dari artis ya, artis nasional. Jakarta, CNN Indonesia, Maudy Ayunda langsung berhasil meraih gelar ganda di bidang pendidikan dan bisnis, strata 2 atau S2, usai wisuda dari Stanford University Amerika Serikat. Nah, kalian pernah nggak mendengar berita ini yang sempat heboh ya beberapa waktu lalu, bahwa ternyata seorang tokoh ataupun seorang artis bisa mendapatkan gelar ganda sekaligus di universitas di Amerika Serikat. Nah, ini merupakan salah satu kabar atau berita yang sangat membanggakan ya. Siapa tahu bisa bisa menjadikan motivasi untuk kita ya, untuk dalam menggapai cita-cita. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada video kali ini ya. Di kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Nah, kalau kalian pernah mendengar berita, itu kan tentu ada berita, berbagai macam berita yang ada. Tidak hanya berita-berita yang negatif, misalnya tentang pencurian, lalu berita tentang perampokan, pembegalan, dan sebagainya. Tetapi berita itu juga ada berita-berita yang membanggakan. Salah satunya tadi yang sudah kita simak bersama, ada seorang artis ya yang sudah terkenal gitu ya. Nah, itu bisa mendapatkan gelar ganda sekaligus di salah satu universitas di Amerika Serikat. Siapa yang tidak tahu berita? Di mana kita bisa menemukan berita? Nah, ini pertanyaan yang sangat mendasar ketika kita ingin mempelajari tentang berita. Nah, berita menurut jenisnya berdasarkan medianya itu dibagi menjadi beberapa jenis ya. Yang pertama, berita internet, kedua berita koran, dan ketiga berita televisi. Yang sering kita dengar atau sering kita tahu bahwa berita itu ya mesti di televisi, ya mesti di koran dan internet. Nah, itu beberapa jenis berita berdasarkan medianya. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan teks berita? Nah, teks berita adalah laporan mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik, atau penting bagi sebagian besar khalayak melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media online. Nah,
berita ini menyampaikan sebuah fakta atau ide terbaru yang benar. Nah, sebuah berita itu harus benar adanya. Nah, kalau ada yang pernah mendengar berita hoax, nah itu sebetulnya hakikatnya bukan berita, tapi informasi bohong ya. Jadi harus bisa membedakan kalau berita itu bentuknya adalah ya menyampaikan fakta atau hal yang benar-benar terjadi. Nah, asal-usul berita. Berita berasal dari bahasa Sanskerta, "write", yang dalam bahasa Inggris disebut "write", yang artinya sebenarnya adalah ada atau terjadi. Ada juga yang menyebut dengan "vrita", artinya kejadian atau yang telah terjadi. Nah, ini sebagai tambah informasi ya bahwa berita ini berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, lalu berikutnya ketika kita sudah tahu hakikatnya apa sih itu yang disebut dengan berita, maka berikutnya pertanyaannya adalah apa sih sebetulnya tujuan teks berita itu? Nah, teks berita bertujuan sebagai pesan yang komunikatif yang berarti untuk memberikan berita kepada pembaca atau penonton mengenai suatu kejadian yang penting dan layak untuk diberitakan kepada khalayak umum. Ini adalah salah satu tujuan dari teks berita, yaitu memberikan sebuah informasi. Nah, berita itu juga memiliki beberapa ciri-ciri yang bisa ditemukan ya. Ini tentunya berbeda dengan teks lain ya selain berita. Yang pertama, berita itu bersifat terkini atau aktual. Nah, jadi ketika kalian pernah membaca atau menemukan berita-berita yang ada di internet begitu ya, atau di televisi, mesti media-media tersebut memberitakan atau menginformasikan hal-hal terbaru ya, terbaru dan terkini. Nah, itu adalah berita. Yang kedua, dipercaya atau faktual. Nah, faktual ini memang berdasarkan fakta. Lalu, berita itu harus bersifat objektif. Nah, objektif ini tentunya tidak dilatar belakangi keinginan atau niatan dari penulis berita itu. Misalnya penulis tidak setuju dengan golongan A, maka memberitakan berita-berita jelek. Nah, itu namanya tidak objektif. Lalu berikutnya, diterima di masyarakat. Ini salah satu ciri berita. Oleh sebab itu, berita itu memang harus disusun dengan tepat agar bisa diterima di masyarakat. Lalu berita itu harus jelas. Ya, ini jelas ya. Lalu kalimatnya sederhana, segera disampaikan dan menarik. Nah, itu adalah ciri-ciri dari teks berita. Berikutnya adalah sifat teks berita. Ada beberapa sifat di sini ya. Ada 3 sifat. Yang pertama, mengarahkan. Artinya berita yang kita buat harus mampu mengarahkan perhatian pembaca, pendengar, atau pemirsa sehingga mengikuti alur pemikiran kita. Yang kedua, menumbuhkan atau membangkitkan semangat. Artinya, berita harus dapat memberi rangsangan, dorongan, dan semangat bagi pembacanya. Yang ketiga, memberi penerangan. Artinya, berita harus mampu memberi penerangan kepada masyarakat. Ini adalah sifat-sifat yang ada dalam teks berita. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa sih kita harus belajar teks berita? Nah, ini mungkin kalian juga bertanya-tanya ya, kenapa sih kita harus belajar tentang teks berita? Fungsinya apa? Nah, itu. Jadi ada beberapa alasan yang di sini disajikan ya. Yang pertama, agar kita memahami materi pembelajaran. Nah, untuk sekarang ini, karena tuntutan kurikulum 2013 di semester 1 ini, materi yang pertama yang harus kalian kuasai atau kalian pelajari adalah teks berita. Nah, oleh sebab itu kalian harus memahami atau belajar tentang teks berita. Lalu yang berikutnya, kehidupan sosial. Nah, kita dalam mempelajari teks berita ini punya alasan dalam kehidupan sosial, entah sekarang atau nanti. Misalnya ketika suatu saat kalian menjadi atau diminta untuk menuliskan berita ya, misal nanti akan disajikan di buletin sekolah begitu. Nah, nanti kalian sudah punya basic ya, sudah punya basic bagaimana sih cara menulis berita. Nah, itu
Itu alasannya. Yang ketiga, untuk mengaplikasikan kehidupan. Misalnya kalian nanti ada yang menjadi seorang jurnalis atau presenter berita, maka kalian sudah memiliki pengetahuan secara umum tentang berita dan lain-lain. Nah, alasannya dan lain-lain ini mungkin kalian bisa mencari sendiri atau disesuaikan dengan pendapat kalian masing-masing. Nah, begitu saja untuk video kali ini. Nanti kita akan teruskan di bagian berikutnya. Selamat belajar, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.